Ustaz. Kenapa? Agamanya luar biasa. Bisa didik anak saya, dan saya bisa tenang manakala dia saya tinggalkan, karena begitu amanah, paham akan ketaatan kepada Allah melalui suaminya. Walidini fadfar bidatid din taribat yadak, kata Nabi. Pilih perempuan yang punya agama, pasangan yang punya agama, karena kalian akan mendapatkan daripada kebahagiaan dan keberuntungan. Masya Allah. Sebab yang namanya kaya bisa didapat, bisa juga hilang. Betul. Kalau hanya pernikahan barometernya hanya kekayaan semata-mata, akhirnya kalau pasangan kita bangkrut bisa hancur rumah tangga kita, ditinggalkan oleh pasangan. Betul. Kalau semata-mata kecantikannya doang, 1 tahun ibarat saya masih cakep. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Sholawat beserta salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan keberkahan berselawat kepada beliau, kita diizinkan selaku umatnya oleh Allah untuk dapat pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, maka yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada seluruh segenap para pengurus Masjid Ar-Rasul dan juga ketua serta penasehat dan jajarannya, para alimil ulama, para ustadz, tokoh masyarakat yang hadir pula pada kesempatan pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Sama kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, guru kita, tokoh masyarakat kita, pengurus masjid kita selalu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, keberkahan baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu pula kepada para jamaah yang juga hadir duduk di majelis ini, di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang sama kita lakukan kiranya menjadi amal soleh, bekal untuk menghadap kehariban Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairal jaza. Terima kasih saya yang sebesar-besarnya, karena alhamdulillah saya bisa sampai jauh dari Jakarta datang kemari dengan sambutan yang hangat. Alhamdulillah dengan senyuman. Tapi semua itu ada sabab musababnya. Kalau dalam bahasa agama namanya ada wasilah. Kalau bahasa kita ada perantara ya. Kalau dalam dunia kerjaan ada caloknya gitu. Kalau dalam dunia kerjaan ini kan akhirat gitu loh. Maka bahasa yang pantas wasilah. Siapa wasilahnya? Di samping kanan saya ada Ustadz Al-Mukarram Al-Muhtaram akhina fillah, yakni akhina Abdurrahman Andri. Jadi Abdurrahman Jailani. Nah ini nih. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Ibu sama bapak, nama saya Abdurrahman Jailani. Biasa dipanggilnya Ustadz Ujai. Ujai, bukan Uje. Kalau Uje udah nggak bisa ceramah karena udah sudah almarhum. Kalau Uje ceramah, ibu bapak kabur semua. Betul kan? Jadi jangan salah tuh. Ini Ujai. Sedangkan sana maaf Uje. Tapi memang ada ikatan antara saya dengan beliau. Kalau saya adalah sahabat beliau gitu. Ya. Memang namanya sedikit mirip gitu lah. Ustadz Jailani, Ustadz Jepri. Emang bermula Bapak Ibu apa ya? Tren bisa dikatakan. Trennya para ustadz namanya disingkat-singkat gara-gara almarhum Uje gitu. Nama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari udah cakep tuh. Supaya gampang apaan nih? Udah deh Uje aja gitu. Gara-gara ada temen-temennya yang artis gitu kan, serba salah manggil dia tadinya gitu. Manggilnya gue mau panggil Ustadz, lu temen gue gitu. Udah tahu gimana lu dulunya gitu kan. Gue mau panggil Jepri, gue kurang ajar, emang lu udah Ustadz gitu. Gimana nih yang bener nih, yang enak dah. Akhirnya dipanggil aja Uje gitu. Assalamualaikum. Bengong aja. Jadi sampai di sini paham? Nah, beliau ini Ustadz Abdurrahman sebagai wasilah saya memimpin daripada manajemen. Namanya manajemen AR Manajemen. AR apaan tuh AR? Bukan air. AR Abdurrahman, nama beliau juga gitu. Jadinya Abdurrahman Manajemen. Ala kulli hal pada akhirnya saya bisa hadir ke tempat ini bermuajahah, bersilaturahim, dan mudah-mudahan perjumpaan kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa ya menghantarkan ilmu yang bermanfaat untuk para jamaah yang ada di sini insya Allah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan keluarga. Di mana keluarga ini sama kita tahu adalah komunitas yang paling kecil dari sebuah masyarakat gitu ya. Yang di dalamnya ada kepemimpinan dan ada yang dipimpin, dan di dalamnya pula merupakan satu lingkungan yang dibentuk gitu. Dan akan terbentuknya masyarakat yang betul-betul bisa menjadi baik atau sebaliknya menjadi buruk. Dan persoalan keluarga ini Bapak dan Ibu bukan persoalan yang sepele.
yang ada di dalam ajaran agama Islam. Sampai-sampai Bapak dan Ibu sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim ada 70 ayat. Ada berapa? Alhamdulillah, nenek-nenek juga ingatannya masih kuat ya. Ada berapa, Nek? Nenek-nenek, ngapa jadi bapak-bapak yang jawab ini? Ada 70 ayat. 70 ayat apaan, Ustaz? 70 ayat yang berbicara khusus tentang persoalan keluarga. Dan di dalam syariat kita, atau lebih tepatnya adalah di dalam pembahasan ilmu fikih atau fan ilmu fikih, itu fikih dibagi menjadi 4 bagian. Menjadi berapa? Menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fikih jinayah. Yang kedua fikih ibadah. Yang ketiga fikih munakahah, ya. Dan yang kemudian terakhir adalah fikih tentang muamalah. Ada berapa? Ulangin. Terus amanah. Atu-atu dong. Yang pertama jinayah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat muamalah. Dan bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim gitu kan, itu ada ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Assalamualaikum. Ayat yang berkaitan dengan apa surat maksud saya, mohon maaf, yang membahas tentang hal yang berkaitan di dalam pernikahan. Apa itu surat apa? Surat Ar-Rum. Itu namanya ayatnya. Suratnya Ar-Rum. Ar-Rum apaan Ar-Rum? Iya Ar-Rum. Ngapa jadi ngegas ya? Emang saya salah apaan? Ar-Rum bener emang. Ar-Rum Ar-Romawi. Ada kaitannya gak tuh nama surat sama pernikahan? Ah? Ada. Dari mana? Kan negara Romawi. Gitu. Terus tadi surat apa yang kedua? An-Nisa. Ada kaitannya dengan pernikahan? Ada gak? Perempuan. Kurang spesifik. Orang yang benar at-thalaq, yaitu surat yang berarti cerai. Kalau cerai berarti kaitannya menikah bukan itu? Iya. Itu. Itu tersendiri tuh. Nah, cuman kenapa kagak ada surat an-nikah gitu tuh. Kenapa yang ada surat at-thalaq? Padahal orang kalau girang, kalau berbahagia biasanya yang cerai apa yang baru nikah? Yang baru cerai apa yang baru nikah? Yang selamatan yang cerai apa yang nikah? Kebanyakan yang nikah, jarang orang cerai selamatan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, ada apa po? Gitu kan. Iya mau ngundang nih Ustazah. Ngundang apa? Selamatan, alhamdulillah saya baru cerai sama laki saya. Ada nggak begitu? Nggak ada. Tapi kenapa yang dibahas surat at-thalaq tuh? Ini menggambarkan bahwa penting harus diperhatikan. Maksudnya penting harus diperhatikan bagaimana? Bukannya kemudian melakukan itu cerai, tapi jangan ngegampangin cerai. Itu persoalannya.